Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Pagi, Bapak. Bunda. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semua ya? Baik. Iya, alhamdulillah. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi kesehatan sehingga kita bisa hadir kembali di sekolah kita tercinta ya, SMK Negeri 1 Plupuh. SMK bisa, SMK hebat. Mudah-mudahan kalian nanti menjadi orang-orang yang hebat ya. Allahumma Amin. Bapak guru ini paling yang mentok jadi guru terus sampai pensiun. Tapi kalau anak-anak jadi insya Allah menjadi orang yang hebat. Jadi guru bisa, ada kesempatan ya toh. Kemungkinan ada jadi yang dokter, ada juga mungkin dewan, lurah dan sebagainya ya. Ya, kita berdoa anak-anak menjadi orang yang paling hebat. Oke, anak-anak semua, ini silahkan untuk ketua kelas memimpin doa. Kami persilahkan, silakan ketua kelasnya. Mas Titus, silakan berdoa. Untuk semuanya saja, siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Ya. Ya, mudah-mudahan dengan berdoa tadi kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mudah menerima ilmu terutama pada pagi hari ini ya. Oke, kita lanjutkan presensi dulu. Mas Rahardian ada? Hadir. Ya. Mas Titus? Hadir. Iya, kayaknya semuanya hadir ya. Saya lihat meja kursi penuh, berarti hadir semua ya. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian silakan siswa putra berdiri dulu. Siswa putra. Ya. Oke. Nah, ini Master ini bajunya belum dimasukkan itu ya, dimasukkan kok depannya saja. Ya, Pak. Siap. Belakang lewer itu gimana? Ya harus rapi terus ya. Dari pagi sampai nanti kalian ini sudah kelas 3 ya. Hampir lulus, paling setengah tahun lagi tidak ada sudah lulus. Ini pengalaman saya setelah jadi guru di sini, itu banyak anak-anak yang mengundangi saya menghadiri walimatul urs. Jadi ada yang setahun baru lulus menikah gitu. Ada 2 tahun menikah. Sebetulnya nikah itu apa toh? Ada yang tahu? Menikah itu apa? Pak, saya Pak. Ya, Bu Siti ya. Ya, silakan. Apa itu nikah? Nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, Pak, dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan dan dapat menimbulkan hak dan kewajibannya masing-masing dalam arti suami dan istri. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Bu Siti. Oke. Ini pernikahan dalam tinjauan hukum Islam. Materi pada pagi hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran. 1. Setelah guru bersama peserta didik mendiskusikan pernikahan dalam Islam melalui PPT, peserta didik dapat menganalisis dan menjelaskan ketentuan pernikahan dalam Islam dengan baik. Kemudian yang kedua, setelah peserta didik bersama kelompoknya berdiskusi, peserta didik dapat memperagakan prosesi pernikahan sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan rukun dan syariat pernikahan. Ini tujuan pembelajarannya. Kemudian untuk materi pembelajaran, 1 tentang prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Kemudian yang kedua, tentang hukum pernikahan. Yang ketiga, masalah rukun dan syariat Islam dalam syariat Islam. Kemudian yang keempat, hikmah pernikahan. Jalil Azkiyatin wadi ankahtuka wa zawwajtuka Mutia binta Sahrudi bitawqili waliha ilayya bimari asharati jiramin minal dhahabin ahdan. Ya Abdul Jalil Azkiyatin wadi, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Mutia binti Sahrudi dengan walinya, ayah kandungnya sendiri yang telah berwakil dan memberi izin kepada saya untuk menikahkan putrinya kepada engkau dengan mas kawinnya berupa perhiasan emas seberat
10 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Mutia binti Saharami. Yang nanti akan saya putar prosesi ijab kabul ya. Silakan mungkin yang bisa menganalisa apa yang ada di situ. Mungkin kekurangan-kekurangan terutama, silakan tunjuk jari. Saya Pak. Ya, Pak Slamet ya. Mas Slamet, monggo. Ya. Saksinya sepertinya itu bukan laki-laki Pak, perempuan kayaknya Pak. Iya, betul. Saksi itu harus Harus laki-laki Pak. itu perempuan ya. Nah, pakai kerudung, utuhnya pakai petsis ya. Ya. Kemudian apa lagi? Apalagi? Maharnya belum ada. Maharnya belum dicepak itu ya. Biasanya ada Al-Qur'an, Iya. ada sajadah, ada uang tunai barang biasanya ya. Berarti itu betul? Ya, Pak. Belum ada. Mungkin ada lagi? Saya Pak. Ya, Mas Waluyo. Tadi saya Lafaz. udah Bapak. Oh, ini Mas Saya apa Pak ini? Radian iya. Pak. Iya, monggo. Itu lafal ijab kabulnya kayaknya salah Pak tadi. Ya, salah ya, betul. Jadi itu pengertian pernikahan. Jadi pengertian pernikahan itu bisa diartikan mengumpulkan, menggabungkan, kemudian menjodohkan. Itu dalam bahasa tinjuan. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah itu diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri. Secara resmi ya, atau disebut pernikahan tadi. Kemudian sedangkan menurut syariah, nikah itu berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Ini pengertian pernikahan. Lalu tujuan pernikahan, pengertian pernikahan. Lalu tujuan pernikahan, apa itu tujuan pernikahan? Ada 6 poin ya di situ. 1, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Ini dijelaskan dalam hadis Bukhari Al-Muslim. Itu coba ada yang bisa membaca artinya saja. Artinya saja biar lebih paham. Monggo yang bisa. Ayo Bapak. Oke. Monggo, Artinya ya Mbak. Bapak ya. Ya. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, wahai wanita dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya. Kalau tidak, kamu akan celaka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, tujuannya adalah mendapatkan ketenangan hidup. Jadi setelah kita nikah itu kita menjadi tenang ya, nggak pengen dulan. Saya dulu juga gitu, nom-nomannya seneng dulan, tapi kalau sudah menikah itu, nah, jadi ayam tenang. Yang ketiga, membentengi akhlak ya. Jadi kita akan terhindar dari perbuatan yang tidak baik. Kemudian yang keempat, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mendapatkan keturunan yang syah. Dan yang keenam, menegakkan rumah tangga yang islami. Nah, kemudian hukum pernikahan ini ada 5 ya. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada haram, ada makruh. Ada 5 ini. Oke, kita materi sudah selesai. Sehingga akan kami bentuk kelompok diskusi ya. Ini saya bentuk untuk absen 1 sampai 4 ini kelompok 1, kemudian absen 5 sampai 8 ini kelompok 2, dan absen 9 sampai 12 kelompok 3. Ya, yang perlu dipersiapkan di sini, di setiap kelompok menyiapkan alat peraga ya sebagai persyaratan ijab kabul. Antara lain yang disiapkan 2 orang saksi, kemudian mahar, lalu ada calon istri dan calon suami, ada wali, dan ada lafaz ijab kabulnya. Nah, ini silahkan dibagi. Nah, ketua kelasnya tolong dipersiapkan ya. Nah, saya kasih waktu untuk latihan-latihan dan sebagainya, untuk menyiapkan alat-alatnya. Saya kasih waktu 5 menit. Monggo dipersiapkan.
Dah waktunya selesai. Silakan ada kelompok yang maju untuk prosesi ijab kabul, silakan. Yang sesuai dengan syariat dan rukun Islam, monggo. Ijab kabul ya? Ya, praktekkan ijab kabul prosesinya. Pakai salaman, Pak. Alah enggak usah. Salam jarak jauh. Ya, Monggo. saya mulai ya. Ya. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau saudara Rahardian bin Andi dengan anak saya yang bernama Siti binti Dono dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar 1 juta rupiah tunai. Nah, Saya terima nikah. Saya jawab nggih. Nggih. Saya terima nikah dan kawinnya Siti binti Dono dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar 1 juta rupiah tunai. Sah? Iya. Seperti itu yang sah ya. Tapi kalau di video tadi belum sah ya. Nah, ini sudah ada titik temunya. Prosesi pernikahan itu yang betul seperti itu. harus langsung ya, Pak. Iya. Anak-anak semua tadi sudah dipraktekkan ya ijab kabulnya. Katanya untuk materi kali ini apa yang berkesan bagi anak-anak? Silakan. Pengen nikah, Pak. Pengen cepat Mbak lulus. Winda, Mbak Winda apa kesannya? Kesannya apa? Nikah, Pak. Ya, bisa memahami proses ijab kabul sesuai dengan rukun dan syariat pernikahan Islam. Oke, kita lanjut karena materi sudah selesai. Ini Pak Guru memberikan ulangan harian sebanyak soal 10 butir ganda ya, waktunya 20 menit. Nah, silahkan dikerjakan. Untuk penutup pada materi kali ini bersama kalian bisa menarik kesimpulan. Apa kesimpulannya materi pada hari ini? Ibu Trisni, monggo. Mbak Trisna. Kesimpulan materi pada hari ini yaitu tentang pernikahan, di mana pernikahan itu harus memenuhi rukun dan syarat-syarat sesuai dengan syariat Islam. Kemudian dalam pernikahan itu juga harus disaksikan minimal dua orang saksi laki-laki, tidak boleh saksi perempuan. Ya, oke, terima kasih itu kesimpulan pada hari ini ya. Sebelum saya tutup untuk hari ini, besok kalian akan mempelajari tentang berbuat baik kepada orang tua dan guru. Mohon nanti bisa membaca di modul atau buku yang lain ya, juga di internet juga ada. Ya, oke, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, silakan untuk berdoa. Ketuanya silakan untuk memimpin doa. Silakan. Ya, untuk mengakhiri pelajaran kita pagi hari ini, kita akhiri dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Kalau ada kata yang salah dari Pak Guru, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.